Jackpot Tribun Podcast. Ya, halo Tribuners, selamat sore. Kembali lagi di acara Jackpot Tribun Podcast. Sore ini bersama saya Anas nih. Seperti biasa di acara Jackpot Tribun Podcast, kita akan membahas sesuatu yang unik dan menarik. Nah pastinya, tepat di samping saya ini di studio Tribun Jateng sudah kedatangan dua narasumber istimewa ini Tribuners. Yang pertama ini ada Mas Didit Pamungkas, ini selaku asisten manajer di BL Indonesia. Yang kedua ini ada Bu Endang Sri Mulyati, ini technical delegate dari Pengprov Pasi Jawa Tengah. Yuk, selamat sore Bu, Mas. Sore. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Mas Didit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Baik. Panggilnya Mas atau apa nih? Mas boleh. Mas boleh. Ini Bu Endang ya Bu? Jun, Ji. Oke. Mas, kalau boleh tahu nih perbincangan kali ini akan membahas nih mengenai Energen Champions SAC Indonesia 2022. Ya. Kalau boleh tahu nih Mas, SAC itu apa sih Mas? SAC ini sebenarnya kejuaraan atletik. Jadi ini salah satu kegiatan yang diinisiasi dari CEO kami, Mas Asrul Ananda bersama Ketum Pasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi ini inisiasi ini dibangun ketika proses transisi dari pandemi ke endemi, ketika olahraga sedikit vakum, akhirnya singkat kata mereka bertemu dan sepakat untuk membuat konsep baru di kejuaraan atletik. Akhirnya timbullah Student Athletic Championship. Nah, ini bisa dikatakan nih wadah bagi kejuaraan atletik gitu ya Mas? Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu juga Mas, siapa saja yang terlibat dalam acara ini nih Mas? Nah, kalau yang terlibat pasti yang pasti sasarannya itu pelajar, karena kita konsepnya Student Athletic Championship. Jadi seperti apa yang kita pernah jalankan di olahraga cabur lain di basket, kita harapannya ini merangkul semua pelajar. Semua pelajar. Berarti karena, itu bisa dikatakan dari tingkat dasar sampai Yes. menengah atas, benar ya Mas? SD, SMP, SMA. Karena kita targetnya adalah pemula. Jadi harapannya atletik ini bisa sedikit membuat sudut pandang lain saat ini. Karena atletik kan kita kenal dengan mother of sport. Tapi di kalangan banyak pelajar ini masih belum terkenal mungkin ya, yang beberapa saat lalu. Nah ini kita mau munculkan dengan konsep-konsep baru supaya orang tuh mulai melirik olahraga atletik. Kembali ke atletik ya Mas. Kalau boleh tahu juga sih Mas, dari atletik sendiri ini yang dipertandingkan, ini apa saja sih Mas? Kalau kebetulan dari SD, SMP, SMA ada beberapa nomor lomba. Kalau dari SD itu ada Kids Atletik, yang notabene ada 2 part. Yang pertama adalah Kangas Escape untuk kelas 1 dan 2, Formula One untuk kelas 3 dan 4, Relay atau Estafet, dan Sprint untuk kelas 5 dan 6. Kelas 5 dan 6. Kalau SMP SMA itu ada Estafet, Sprint, tolak peluru, lompat jauh, dan middle distance. Terus untuk yang SMA itu Mas? Sama kayak SMP. Cuman kategorinya kalau SMP kan sprint 80 meter, kalau SMA sprintnya 100 meter. Nah kira-kira Mas, ini persiapan nih dari peserta sendiri untuk ikut Energen Champions SAC Indonesia itu persiapannya seperti apa sih Mas? Wah, sebenarnya persiapannya luar biasa seperti ini ya Bu Endang. Ini kan qualifier terakhir dari total 9 qualifier. 9 tempat. 9 tempat. Provinsi. Provinsi. yang Mantap. Iya. Jadi ada beberapa part yang melibatkan beberapa provinsi. Kalau untuk saat ini terakhir di ke-9 itu di Jawa Tengah. Persiapannya luar biasa, sampai kemarin itu sudah banyak mendaftar ya Bu ya. Iya. Ada yang lewat dari Bu Endang juga konfirmasi karena sudah tahu ini qualifier terakhir. Sampai kita awal buka itu sudah ada yang nanya, SAC kapan di Jateng? SAC kapan di Jateng? Kalau boleh tahu juga nih Mas, di Jateng ini baru untuk kegiatannya keberapa gitu Mas untuk atletik ajang SAC ini? SAC ini baru pertama kali tahun ini. Pertama kali. Mantap. Semoga saja nanti bisa berlanjut. Amin. Bisa berlanjut, amin. Tidak hanya
dalam kepemimpinan Pak Luhut, tetapi juga pada nanti kepemimpinan yang lain. yang selanjutnya benar. gitu. Jadi Bu. nanti biar atletik di Indonesia itu semakin jaya seperti Soalnya ini kan juga dikatakan wadah nih bagi atletik, bener ya Mas? Benar sekali. Karena nggak hanya sebenarnya nggak hanya sasarannya untuk karena kita pemula, jadinya banyak pelajar-pelajar yang mungkin sudah menekuni sepak bola juga tertarik ke atletik. Oh. Jadinya Fisiknya sudah terbentuk kayak gitu. Iya, jadinya- Tinggal kita menyalurkan. semoga saja nanti atletik jaya kembali Amin, di tingkat amin. ini. Karena mungkin dari SAC ini bisa Muncul bibit-bibit. lahir bibit-bibit unggul yang Mm-mm. kemungkinan nanti bisa membawa harum nama Indonesia ya Mas. Amin, Ya, amin. terima kasih. Untuk SAC ini acaranya akan diadakan kapan sih Mas? kalau tanggalnya itu 8, 9, 10 Desember, hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Tadi Jumat, Kamis, 3 hari. 3 hari ya Mas. 3 hari. Untuk antusias dari pesertanya bagaimana sih Mas untuk sekarang ini? Wah, kalau ini mungkin susah dijelaskan dengan kata-kata ya, karena belum mulai aja itu sudah ada beberapa guru yang menanyakan ini akan ada lagi kan tahun depan. Wah, sabar Pak, karena ini belum mulai sudah ada yang nanya begitu, jadinya wah ini salah satu titik balik kompetisi atau perlombaan atletik ini mulai diminati. Gitu. Mulai diminati. Karena pada saat nambah ya Mas Iya. Didit, karena pada saat kemarin pandemi itu terus semua kegiatan perlombaan kan juga semuanya vakum, dan untuk Popda sendiri biasanya kan ada SD, SMP, SMA, SMK, terus ada untuk yang di Dignas itu untuk pelajar juga. Tapi karena pandemi akhirnya vakum. Dan baru kemarin itu 2 tahun yang lalu ada Popda itu hanya 1 tok, yaitu Popda hanya 1. Popda. Jadi kan dulunya ada Popda SD, Popda SMP, Popda SMA, semuanya vakum, dan hanya 1 Popda, dan itu usianya sudah 15-16 tahun. Itu persiapan untuk nanti Popnas. Jadi adanya SAC ini yang mewadahi dari SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat itu sangat-sangat luar biasa, makanya sangat antusias. Sangat sekali. antusias. Iya. Iya. Seperti Berarti itu. bisa dikatakan tuh waktu pandemi bisa menyusun ya, ada terutama antusias nih. Iya. Kapan nih Popdanya jalan lagi? Makanya ini ada SAC yang ternyata ini wadahnya gitu. betul ya, ini ada SAC ini barusan saja ya Mas ya. Jadi baru begitu Pak Luhut yang waktu ke Jurnas itu ya kelihatannya ada pertemuan dengan PV Pasi, terus bisa terlaksana seperti ini dalam jangka waktu Agustus sampai Desember ini sungguh sangat luar biasa, dan alhamdulillah ya Mas ya seperti itu. Jadi dengan waktu yang begitu singkatnya tetapi bisa sangat luar biasa seperti ini. Jadi ya saya enggak bisa ngomong dengan Tapi kata-kata. menariknya Bu, di qualifier sebelumnya itu malah ada yang menanyakan, kan memang nomor lombanya terbatas Bu ya. Atletik ada lebih dari 40. 40 nj. Lebih dari 40 nomor. Lebih dari 40. Ya, nomor Cuman yang kita tandingkan kan itu hanya hanya beberapa 5. nj. Hanya 5. Apa saja itu Mas? Hanya 5. Ya itu tadi 100, untuk sprint, terus 800 estafet, terus lompat jauh, tolak peluru. Tapi kan ada wadah untuk anak-anak SD, yaitu untuk kit atletiknya gitu loh. Jadi ada Kangascape, ada Formula One. Jadi kan bisa terwadahi seperti itu. Tetapi yaitu tadi karena waktunya yang mendesak itu, makanya sampai ada pertanyaan tahun depan ada tidak Mas? Ya, jadi sebelum itu mengapa demikian? Karena di Jawa Tengah sendiri ini kan hanya satu Popda itu. Jadi kan untuk SD, SMP kan mungkin SMP masih bisa, tapi untuk SD kan ngapain? Sudah ada sudah ada
seleksi, sudah di tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, kota. Tetapi kenyataannya di tingkat Jawa Tengah kan belum diadakan. Iya, karena masih ada satu Popda, makanya haus anak-anak SD itu haus akan perlombaan. Ya, jadi makanya gurunya sampai sebelum lomba saja sudah menanyakan ya Mas Didit ya. Jadi menanyakan kalau misalnya kapan ada lomba. Karena apa? Ya, karena untuk persiapan itu tadi, kalau untuk memang tahun depan diadakan mungkin ada persiapan segalanya. Baik, ada yang mau nambah nomor lomba? Loh, seperti lomba itu. tingginya nggak ada ya Mas? Waduh. Iya. Belum. Ya, karena baru pertama gitu ya Mas. Karena di atletik itu kan terdiri dari nomor track dan nomor di nomor lapangan. Di field ya. Kalau di nomor lapangan kan pasti ada nomor tolak, nomor lempar. Nah, sekarang ini baru diwakili oleh tolak peluru. Nomor lompatnya baru diwakili lompat jauh. Padahal nomor lempar itu kan ada 4. Lempar cakram, lempar lembing, terus martil. Nah, ini baru diwakili tolak peluru. Lompat begitu juga soalnya dengan lompat. Populer ya Mas, tolak peluru itu ya bisa dikatakan ya. Lompat juga, lompat ada jangkit jauh, lompat tinggi galah, tapi baru wakilnya baru lompat jauh ya kan seperti itu. Makanya banyak yang menanyakan seperti itu ya Mas, wakilnya ditambah gitu ya di nomor-nomor. Karena sasaran pemula tadi Mas, jadinya lebih ke kita nomor lomba yang lebih mudah dulu awal, supaya tingkat pemula ini bisa langsung melakukan lombanya. Tapi kalau misalkan ada beberapa nomor lomba yang memerlukan teknik yang lebih sulit, itu akan susah ya Bu ya. Iya, tapi juga kalau ini kan ribuan Mas. Kan ini tidak wakil ya Mas. Wakilnya itu tidak wakil kabupaten kota ya Mas Didit. Tetapi ini mewakili sekolah. Iya, karena memang tujuannya itu penjaringan. Jadi awal itu semoga dari seperti talent scouting gitu ya. Jadi nanti ada, kalau ini pun ada talent scoutingnya ya Mas. Jadi nanti itu kan untuk itu, jadi tidak wakil. Jadi makanya ini ribuan bisa ya Mas ya. Jadi gimana ya? Banyak Bu. Iya, makanya kalau nomornya ditambah terus gimana ya Mas ya? Wah, aku enggak membayangkan bagaimana luar pesertanya udah ribuan kok. Mas, kembali ke SAC nih Mas. Untuk venue-nya sendiri nanti di mana sih Mas? Kalau boleh tahu. Di Tri Lomba Juang. Tri Lomba Juang. Semua itu Mas. Semua di sana. Tri Lomba Juang. Untuk misal antusias, misal ada yang supporter pengen nonton, itu bagaimana Mas itu? Wah, sangat boleh sekali. Sangat boleh. Sangat ada. Jadi meskipun tribunnya nggak terlalu besar ya. 1.000 penonton. 1.000 penonton. Tapi kita sangat open karena harapannya dengan SAC ini kita bisa menunjukkan konsep baru dari kejuaraan atletik. Konsep baru karena kita mentreatment para pemula ini layaknya atlet profesional. Oke. Sedemikian rupa harus alurnya bagaimana, mereka merasakan naik di podium meskipun pemula. Jadi harapannya ini jadi tontonan untuk para supporter yang bisa atlet ini juga bisa loh jadi suguhan untuk terutama itu kan entertain. Melatih mental ya Mas. Bener ya. Mas, kalau boleh tahu Mas, kenapa mengambil tema ini sih Mas? Kita sebenarnya lagi-lagi balik ke awal, kita mau membuat olahraga atletik ini diminati kembali. Kembali melalui basic student athlete. Jadi harapannya bibit-bibit yang keluar ini tidak hanya melulu tentang olahraga, tapi pelajar ini harus memperdulikan bagaimana tingkat pendidikannya. Itu yang kita terapkan di sebelumnya di cabang olahraga basket. Harapannya di atletik ini kita juga bisa terapkan itu, karena kita ada syarat yang ikut SAC ini harus naik kelas. Jadi tidak hanya olahraga tidak prestasi, tetapi juga di bidang pendidikannya dia juga harus
jadi dua-duanya bisa berjalan dengan Iya, seimbang benar. gitu. Jadi akademik masuk, Iya. Yes. atletik atau olahraga juga masuk gitu. Iya, karena student rata-rata itu kalau sudah jadi atlet top pun itu biasanya melupakan itu ya. Melupakan itu. Tapi Nah, SAC itu yang mau kita SAC bangun. sudah membuat mindset yang berbeda. Jadi dengan walaupun berprestasi tetapi juga berprestasi juga di dalam pendidikannya. Pendidikan. Tetapi banyak juga kok yang sudah menjadi dokter, Ya, juga mantap. di atlet-atlet nasional sudah banyak yang sukses Harapannya juga. itu bisa kita Ya, lebarkan Bu ya. Ya, jadi Track yang pendidikan juga bagus bahwa atlet itu juga berpendidikan loh. Atlet itu Iya. benar Mas. karena Apakah- image-nya seperti itu ya Mas ya. Apakah nanti SAC tuh akan diadakan di Jawa Tengah aja nih Mas? Sebenarnya kebetulan ini qualifier terakhir dari rangkaian qualifier sebelumnya. Jadi ini di 9 wilayah. Di 9 wilayah. 9 wilayah dan Jateng ini yang ke-9. Jateng yang ke-9. Yang ke-9 karena sebelumnya di awal itu ada di Bali Nusra. Bali Nusra itu yang mencakup NTB, NTT dan Bali. Itu perdananya ya Mas? Perdananya. Oh, mantap. Nanti ada yang di Kalimantan itu kebetulan mewakili Kalimantan. Dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Jadi untuk yang Kalimantan mewakili Kalimantan, Bali Nusra mewakili area Bali, NTT dan NTB. Yang lainnya itu Papua, mewakili area Papua. Kebetulan di Makassar emang belum. Nah harapannya nanti tahun depan itu bisa nambah wilayah karena sudah ada beberapa yang kapan nih di Makassar, Minta nih. minta kapan nih di Permintaan. Bali. Gitu. Wah ini pasti banyak pertimbangan untuk itu. Kalau ini Mas pengen daftar tuh caranya bagaimana Mas? Untuk Sebenarnya bisa langsung ke kontak person yang ada di medsos kita atau di website. ada website sama medsosnya juga. Yap. Apa itu Mas? Boleh. SAC Indonesia Official IG-nya. Itu yang Instagramnya ya? Iya. Oke. Kalau websitenya sacindonesia.com Mm-mm. Nanti pendaftarannya bisa melalui situ. bisa menulis itu. Oke. Untuk hadiahnya sendiri Mas, itu kadang kan kita udah bertanding, pasti kan yang ditanya tuh rewardnya. Iya, Itu seperti apa sih Mas? Nah, itu konsep yang kita bangun. Kita nggak melulu tentang apa yang akan kita berikan, tapi kita memberikan supaya para pelajar peserta ini suka terhadap apa yang akan dia jalanin, termasuk di kejuaraan olahraga atletik. Meskipun secara ini kita juga ada reward seperti apa yang kejuaraan-kejuaraan lain berikan terhadap pemenang. Tapi yang bedanya kita akan kasih itu. Tapi yang kita tekankan bukan itunya, tapi bagaimana kejuaraan ini membuat para pelajar ini suka terhadap atletik dan akhirnya bisa lebih long term, jangka panjang. Dan yang bikin beda adalah untuk tingkat SMA itu juara 1 dan 2 kategori SMA itu akan melaju ke babak nasional championship, Akan melaju ke bertanding ke pemenang-pemenang dari qualifier lainnya. berarti antar kelas gitu yang bisa dikatakan ya, antar championship-nya. Mas kalau boleh tahu juga Mas, ini pasti kan membutuhkan tidak hanya para atletnya saja, terutama ini panitianya. Itu biasanya melibatkan berapa, terus persiapannya kayak gimana sih Mas? Nah ini juga yang termasuk uniknya dari SAC. Karena konsep dari awal kita adalah kolaborasi dengan PB Pasi, yang PB Pasi mendelegasikan ke tuan rumah qualifier, salah satunya adalah Jateng, termasuk Bu Endang. Satunya yang akan kita berkolaborasi bekerja sama untuk melaksanakan kejuaraan atletik SAC ini. Nah kebetulan Bu Endang ini selaku technical delegate yang bertanggung jawab. Mungkin ranahnya seperti apa Bu untuk technical delegate ini? Kalau technical delegate itu bertanggung jawab atas keseluruhan perlombaan atletik itu sendiri. Jadi kita berkomunikasi dengan siapapun itu melalui technical delegate seperti itu. Jadi nanti yang ada apa sesuatu ya yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi ini ya cewek ya Mas, satu-satunya cewek ya Mas yang ditunjuk PB Pasi untuk sementara Kebetulan waktu. technical delegate yang sebelum-sebelumnya hanya Bu Endang yang cewek yang memimpin kejuaraan atletik.
Oh, mantap. Jadi kolaborasi Mas. Kolaborasi. Jadi SAC dari DBL ini juga ada panitia. Dari PASI sendiri juga ada panitia. Pemprov PASI Jawa Tengah juga ada panitianya. Jadi nanti kita mix, kita kolaborasi untuk bisa menjalankan pelaksanaan SAC. perlombaan SAC ini supaya bisa lancar. Tapi untuk persiapannya tuh butuh berapa lama itu Mas? Itu. Yang di mana ini? Persiapan untuk ini SAC yang di ini. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, kalau di Jawa Tengah itu kan rangkaiannya dengan daerah-daerah yang lain, Mas. Jadi kan beruntun. Jadi kemarin itu kalau tidak salah terakhir Medan ya, Mas. Atau sebelum Jateng Bandung. Di Bandung. Nah, ya di Bandung. Jadi kan sudah ada rangkaian dari ada jalan tadi yang diceritakan Mas Didit dari Bali yang waktu itu di NTB nggih. Di NTB, di Kalimantan Selatan, di Papua. Nah, itu kan rangkaian. Jadi sebelumnya kan kita sudah sudah diberitahu secara tidak langsung dan sudah PB sendiri sudah menunjuk ya Mas. Kalau di DKI itu tidinya siapa, atau di mana itu tidinya siapa. Kebetulan di Jawa Tengah itu penunjukan PB PASI nggih Mas dari kok saya yang ketiban campur gitu saja. Saya sendiri juga tidak tahu juga kalau mau ketiban campur dari PB PASI karena kemarin itu saya hanya non sewu sedikit cerita itu saya hanya tanya kalau ke Mas Didit waktu itu ada Pospenas karena bersamaan. Nah, saya tidak tahunya langsung ada SK dari PB itu yang nama saya tercantum di SAC ini begitu Mas Didit. Jadi secara timeline itu sudah jauh-jauh sampai jauh hari 3-4 bulan sebelumnya. Sampai kita harus split tim karena jadwal yang cukup tight banget sehingga ya kita harus bagi beberapa tim untuk bisa jadi ya hampir 2 bulan teman-teman yang kita sudah standby di Semarang. Sudah standby di Semarang untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk koordinasi dengan Bu Endang. Oke. Mas untuk kedepannya nih Mas, harapan nih dari acara SAC ini seperti apa sih Mas? Kalau dari SAC sendiri harapannya perlombaan ini bisa lebih berjalan jangka panjang, jadi rutin secara berkala. Karena saya lihat dari para peserta yang antusias, terutama antusiasnya itu dari yang pemula banget dia tuh mau rela mengikuti SAC. Bahkan anak-anak ngikutin kegiatan Kids Atletik itu main-main lari, ngelihatnya tuh kayak wah, mengenal sampai bagaimana melakukan start lari di track. Wah, ini modal banget ketika ini jangka panjang orang akan suka dengan atletik, akan lebih mudah untuk mengarahkannya ke jenjang lebih tinggi. Oke. Ya, SAC termasuk wadah. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi saya terima kasih juga dengan SAC karena dengan SAC ini ada salah satu kompetisi. Jadi, jadi kan waktu dulu itu hanya sebatas popda, sebatas kejurda, seperti itu saja. Dengan adanya SAC ini bisa membuat angin segar di cabur atletik yang insya Allah nantinya karena ada di setiap daerah itu nanti akan ada final. Jadi ada ada semangat tersendiri untuk atlet-atlet yang pemula tadi ya Mas ya untuk bisa ngejar seperti itu gitu. Jadi nanti karena ini kan juga PPLP tidak boleh. Itu dia. SKO juga tidak, KKO tidak diperbolehkan. Jadi yang sudah ada di pemerintah yang dididikan itu kan sudah tidak diperbolehkan ikut SAC. Jadi SAC itu memang pure betul-betul dari pelajar yang betul-betul nol. Misalnya kalau memang dari klub itu kan berbeda, tapi klub itu kan belum ada yang juara kan seperti itu. Misalnya ada yang juara sampai ke sana itu juga tidak boleh. Jadi SAC ini memang betul-betul menampung khususnya pelajar di Indonesia ini yang memang betul-betul yang dari nol gitu. Jadi tidak belum ya sudah berprestasi tapi belum
punya prestasi yang sampai puncak seperti itu, sampai bisa masuk ke PPLP, bisa masuk ke KKO, kan itu kan juga saringan. Jadi ini tempat lah SAC ini. Alhamdulillah adanya SAC ini sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Jadi ini Jadi tempat grassroots itu yang mau kita terus tanamkan bahwa semua itu bisa ikut SAC. Jadi semua bisa ikut SAC. makanya ribuan Mas pesertanya. Ya. rata-rata di sebelumnya ada yang sampai 5.000, Ada yang Sampai di Medan ya, 5.000. sampai 5.000. di Jawa Timur juga. Ngeri. Rata-rata 3.000 sampai 4.000. Ya, jadi seperti itu, makanya sangat luar biasa SAC. Saya sudah. Jadi di regulasi itu udah kita batasin Mas. Jadi untuk pelajar yang sudah ada pembinaan, memang kita tidak perbolehkan untuk saat ini. Yang sudah ada pembinaan ya Mas. Iya, ya, termasuk misalnya yang ini bisa dibilang dikatakan tadi. harus nol ya Mas. Iya, karena memang SAC kan sudah mempunyai slogan yang untuk bisa menaikkan atletik itu dari pelajar-pelajar yang belum berprestasi, belum mendapatkan pembinaan itu bisa menjadi juara seperti itu loh. Jadi nanti insya Allah dengan seperti ini kan ada final nanti yang akan diadakan di Jakarta ya Mas. Itu nanti kan bisa muncul bibit baru tetapi tidak dari yang sudah binaan gitu loh maksudnya. Jadi kan dari KKO itu kan sudah dibina dari masing-masing kabupaten kota. Kalau PPLP itu ada yang APBD dan juga ada APBN seperti itu yang dari Kemenpora, yang APBN. Kalau yang dari sini kan dari Dati 1 seperti itu. Jadi makanya SAC ini idenya sudah sangat-sangat cemerlang sekali. Saya sudah enggak bisa ngomong. Pokoknya harapannya ke depan berlanjut. Terus berlanjut. Iya. Ini kan wadah bagi pencinta atletik ya Mas. Khususnya anak-anak SD yang notabene jarang lah terus ada terlihat kayak bakat ini masuk ini atletik ini gitu. Ya, dan juga nanti kemungkinan yang mungkin dari anak-anak yang dulunya di cabur lain mungkin dengan SAC ini dengan nanti konsepnya bagaimana, ini kan juga entertain juga. Jadi konsepnya SAC itu tidak hanya lomba atletik, kejuaraan atletik, tetapi di sela-sela itu juga ada unsur entertainnya ya Mas. Jadi nanti ada apa kami juga masih dirahasiakan oleh SAC karena kami juga tidak tahu, tapi saya juga mendukung dan ikut alurnya Mas Didit. Seperti itu ya Mas ya. Tetapi tidak boleh lepas dari rules World Champions World Athletic. World Athletic ya. Seperti itu. Tapi tetap walaupun ada entertain, ada tetapi rules tetap rules. Tetap peraturan yang harus kita laksanakan. Tidak hanya entertain saja seperti itu. Tetap harus pada jalur yang ada seperti itu. Nah, itu Tribuners, bagi Tribuners yang suka atletik, nih ternyata itu ada wadahnya nih Tribuners, bernama SAC. Misal Tribuners berminat atau pengen kepoin lebih lanjut, ini ada juga tadi medsosnya, di Instagram juga ada SAC Indonesian Official, websitenya juga ada, itu SAC Official. Nah, bener ya Mas? Ya, sacindonesia.com kalau website. sacindonesia.com. Nah, langsung saja dikepoin di websitenya itu Tribuners. Untuk pendaftarannya juga seperti itu. Oh ya, nah Tribuners, ternyata perbincangan kita dicukupkan sampai di sini nih Tribuners. Cukup dari sini. Terima kasih atas waktunya Mas Didit dan Bu Endang. Sehat selalu dan sukses untuk acara SAC yang ini di Jawa Tengah ya Mas. Terima kasih doanya. Mohon semoga tidak ada hujan ya Mas. 3 hari ini karena ini waktunya sudah seperti ini, semoga saja nanti 3 hari ke depan ini kita diberi kelancaran, kesuksesan, tidak ada yang berarti lah. Nah, bagi Tribuners yang pengen nonton kejuaraan atletik SAC, langsung saja nih datang ke Gor Tri Lomba Juang, benar ya Mas? Benar. Pada 3 hari, tepatnya hari apa Mas? Kamis, Jumat, Sabtu ini. Kamis 8, 9, 10 Desember. Waktunya kisaran berapa Mas ini Mas? Kalau hari pertama itu sesi siang sekitar jam 1. Tapi kalau Jumat Sabtu itu mulai pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Nah 3 hari ini harus kita nonton nih Tribuners. Datang saja ke Gor Tri Lomba Juang yang ada di Semarang.
Nah, itu saja Tribuners mengenai perbincangan kami di Jackpot Tribun Podcast. Saya Anas izin undur pamit, sampai jumpa. Jackpot Tribun Podcast.